cuma di bawah 5 liter, rumah ini mampu begini. Orang asal teringat dia ini ada ini bangunnya nggak ada rencana ini baru Pak. Nah baru rapok orang ini rapok kamarnya rapok sekarang lebih baik kemarin yang disitu teman. Silakan ya masih ada di luar agar dapat mengisi kursi-kursi masih kosong di dalam, masih banyak kursi-kursi di dalam kosong. Kami tangan dia masih berada di wa ashabihil mujahidin al-muhajirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang barokah ini kita seluruhnya dapat berhadir bersama-sama dalam rangka acara silaturahmi yakni Ketua PW Al-Wasliah Sumatera Utara Ayahanda Dr. Diri Iskandar, juga Ayahanda Ketua PW Al-Wasliah Kota Binjai Ayahanda Dr. Andes Amiruddin SPDI, juga hadir Wakil Ketua Verifikasi dan Aset PB Al-Wasliah Republik Indonesia Ayahanda Amiruddin Batubara SPDI, dan juga yang tak lupa kami hormati Bapak dan Ibu para Dewan Guru Dosen Ketua SDIT Al-Wasliah Kota Binjai, ada juga sesepuh Al-Wasliah seneren yang berhadir pada Ketua PB Al-Wasliah Kota Binjai. Yang kedua, sambutan juga dari Ketua PB Al-Wasliah Sumatera Utara Ayahanda Dr. Haji Dedy Iskandar Batubara, dan terakhir nanti mendengar bimbingan arahan dan nasihat dari Ayahanda Ketua Umum. Baik, langsung saja acara yang pertama. Sebelum kita kiranya memulai acara ini, kami mintakan kiranya kepada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sekjen Pak Amrat dulu itu rencana kami memang sudah kami utarakan, ada keinginan kami untuk berubah sekolah tinggi menjadi institut. Jadi 5 ruangan di bawah ini rencana memang mau dipersiapkan untuk biro, ruang biro, makanya ruangnya tidak standar. Karena alhamdulillah kalau kelas kita kayaknya sudah memadai, tapi ruangan kelas biro memang kita belum ada. Jadi rencana di bawah itu 5, di atas 4 itu sebagai persiapan untuk ruang biro, ruang dekan, mungkin minimal ada 4 prodi atau 4 fakultas atau 3 fakultas. Kemarin kami sudah konsultasi di Kementerian Agama, minimal harus ada 3 fakultas. Jadi ada ruang dekan dan ruang prodi, itu persiapan kami di bawah. Selanjutnya di atas itu kenapa 4? Karena di 4 ruangan di atas itu sengaja akan kami buat. Di atas itu akan menjadi aula. Jadi kami nanti akan buat sekatnya itu dengan pintu besi, tidak memakai sekat permanen. Jadi kalaupun nanti kita ada acara-acara, maka akan lebih mempermudah. Ya, apalagi alhamdulillah mahasiswa kita hari ini 400 orang sudah nampak yang aktif. Jadi kampus kita itu tidak lagi dikata-katai orang. Hari ini kita bertemu dengan mahasiswa di dalam kelas 40-50 orang itu sudah biasa dalam waktu 2 tahun ini. Ya. Kalau dulu Masya Allah 4, 5, 10 maksimal. Barakallahu fikum. Insya Allah seluruh kita dalam keadaan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bacakan ayat muqaddimah lagi karena dari tadi sudah ayat muqaddimahnya ya. Jangan disebut ketuk pidato nggak pakai muqaddimah. Saya idem saja ya. Rombongan pengurus besar ada Sekjen Pak Dr. Insinyur Anmuran Arifin ya, ini saya perkenalkan. Beliau ini dulu politisi, sempat menjadi ketua DPRD di Kabupaten Tangerang. Tapi kalau mau jadi sekjen nggak boleh masuk partai, jadi melepas ya, walaupun ada biru-birunya ya, apa-apa ya. Di sebelah kanan ujung ini Hendra Gunawan Tariga yang pernah aktif di Himah, pasti kenal. Bang Saiful sangat hafal dengan beliau karena kami ini adik kader beliau. Jadi jadi beliau ini dulu adalah di IAIN bareng kami, hijrah duluan ke Jakarta, kemudian berkarir sampai masuk ke layar lebar. Jadi sekarang layar lebarnya ditinggalin, udah banyak dikir di rumah. Jadi inilah kader-kader yang hijrah ke Jakarta, bahagian dari perjuangan pada waktu itu. Ada Bang Dr. Haji Ismail Effendi, eksistensinya tinggal di Medan, tapi tugasnya tugas nasional. Saya minta beliau menjadi salah seorang ketua, tidak membedani pendidikan sebagai periode sebelumnya. Jadi bukan menteri pendidikan beliau, tapi menteri koordinasi hubungan PMK, peningkatan kesejahteraan lah kalau saya sebut. Saya ingin bilang ke Bang Mail, kalau Bang tertibkan seluruh panti asuhan di Sumatera Utara. Karena sakit mata dan kuping saya mendengar dan melihat tulisan tentang anak-anak yatim yang tidak terperhatikan, tapi membawa nama Wasria. Ini ada apa? Karena itu saya pikir orang yang paling cocok dan pas, yang punya sikap toleran dan tasamuh untuk menyelesaikan masalah, saya amati beliau.
Jika dia bilang dengan saya, tidak. Saya minta beliau, karena memang posisi panti asuhan paling banyak di Sumut, maka saya minta kesediaan beliau. Alhamdulillah. Dan yang membujuk-bujuk kita juga jadi ketua umum ini orang ini. Orang ini. Saya bilang saya boleh jadi ketua umum, tapi tak mau saya ada yang namanya pemilihan. Kalau pemilihan pertama uangku nggak banyak. Kalau ada uangku lebih bagusan berbisnis, melanjutkan bisnisku daripada ngurus wasliah tapi melalui sogo menyogo. Aku nggak mau. Beliau tanya ke saya fatwa waktu itu, gimana bang harus begini ya? Niatku adalah membayar kezaliman untuk kebenaran ke depan. Ini orang yang nanya ke saya. Karena situasi waktu itu masih one man one delegation. Aku nggak tahu dijawab pinjai wilayah itu atau nggak gitu. Nggak. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketemu juga wajahnya enggak. Tapi saya bersyukur kemarin Prof. Saiful Akhyar hadir di ulang tahun kita. Saya berkali-kali mengajak beliau makan dan saya bilang ya sudahlah bang. Saya juga kemarin senang ketika Bang Saiful berpelukan dengan Bang Ustaz Yusuf. Saya senang sekali. Artinya apa? Ya biasalah yang namanya pemilihan akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Tapi kalau musyawarah tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kemenangan adalah kemenangan kita bersama dan itu adalah merupakan kekuatan yang luar biasa. Jadi ini barangkali insya Allah di muktamar yang akan datang, muktamar kapanpun, selagi ini kita pertahankan di anggaran dasar, itu juga dengan musbir, muscam, bahwa ada gejala-gejala di dalam itu masih belum hilang. Tapi pelan-pelan insya Allah. Sekarang yang justru lagi ribut itu antara pemilihan ketua NU. Nah itu kelasnya bukan miliar, ada kelas triliunan itu. Jadi kita sekarang senyum melihatnya. Maka saya bilang nanti yang nggak terpilih jadi ketua atau sekretaris NU di wilayah-wilayahnya akan jadi pengurus wilayah wasqiyah pada saatnya. Tapi itu. Ini dikasih tulisan kecil sama saya. Baik. Salam hormat saya dan taklim saya kepada Bang Saiful nih. Saya jujur mengatakan tadi saya kaget lihat beliau. Ini Bang Saiful ini kalau kami dulu himah, kereta dia yang kayak bawa kemana-mana nih. Ada dua orang waktu itu aktivis, satu wanita Mbak Sur, satu laki-laki, ini Bang Saiful. Yang fasilitas mereka yang kami bawa untuk yang namanya sosialisasi himah. Pelakunya saya ini Gunawan. Jadi terima kasih Bang Saiful dan saya minta Bang Saiful bisa aktif di organisasi kembali. Beliau ini orang administrator yang baik dan beliau pakar pendidikan dan saya pikir kalau tidak kita gunakan ilmu beliau rugi kita. Ya jadi Pak Darwin meskipun barangkali kriteria bagaimana saya minta beliau dimanfaatkan, beliau diminta setidaknya menjadi apapun di sini untuk membenahi kita punya pendidikan. Jangan berpikir kita orang muda-muda lebih canggih dari yang tua-tua, belum tentu. Kita yang muda-muda ini pintar, cerdas, tapi kurang ada. Yang tua-tua itu mungkin tidak cekatan, tidak pintar, tapi dia tawadhu. Itu yang sekarang mau kita segartikan. Yang terakhir salam sayang saya kepada kita semua yang hadir, saya tidak sebut satu-satu. Organ bagian, tadi cabang saya tanya sama ketua wilayah, belum ada cabangnya. Kalau sudah dibentuk dibentuk ya, bukan dimusyawarahkan ini. Kalau kebetulan ketika mau musyawarah ketika itu semua dihilangkan atau tidak dilakukan. Pokoknya diulang lagi lah, supaya lebih bagus. Bentuk itu subjektif. Apalagi di BJ nih, cuma 5 kecamatan pilihan berantem aja terus. Saya kasar aja ngomong. Dari dulu saya bilang hari terus spesial pelan-pelan anak himah semua itu. Geng-gengnya itu semua. Datang ke rumah saya mau sakit COVID, datang orang tuh COVID saya, tidak datang. Begitu saya kasih tahu COVID baru mau pulang semuanya. Udah lagi kita sakit dikasih problem coba, tambah sakit kita. Meskipun dikasih rambutan sebelumnya itu. Jadi terima kasih. Yang pertama begini, apa yang disampaikan oleh Hadir Dr. Dedi sebagai ketua wilayah, beliau menerjemahkan apa yang menjadi diskusi kita. Visi pengurus besar hari ini adalah pertama, visinya itu adalah
menjadikan wasbiyah ini menjangkau seluruh Indonesia. Itu dulu, menjangkau seluruhnya. Sekarang kita punya di 29 provinsi. Tapi dari 29 provinsi itu yang selalu komunikasi hanya 24. Dari 24 itu hanya 13 provinsi yang punya aset pendidikan. Saya hafal saya. Orang-orang itu hafal saya. Artinya apa? Tidak ada regenerasi sudah hampir 15 tahun. Dari mulai almarhum Bang Azidin, Prof Muslim, Bang Yusnat, saya sekarang. Itu saja pengurus. Sampai sebuah wilayah itu ada yang namanya Bali. Setiap muktamar Pak Muhson saja yang hadir. Sejak saya tahu muktamar Jakarta Pak Muhson, sampai saya ketua PB Pak Muhson juga. Dia saya bilang, bagaimana kita bisa berkembang kalau yang senior tidak merasa dia senior, yang muda tidak merasa dia muda. Nah, karena itu ini visi pertama, menjangkau seluruh Indonesia. Yang kedua, setelah menjangkau, yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM-nya, kualitas kita ini. Jadi Adinda Amiruddin ya, Aminuddin. Saya tidak berpikir banyak-banyak saya mau jadi menteri mau agak, nggak ada di pikiran saya, nggak ada. Itu saya. Karena saya tahu kualitas SDM wasbiyah nggak ada yang layak. Jadi nggak usah berhayal banyak-banyak, tinggi-tinggi. Nggak usah berhayal. Wasbiyah jadi menteri, nggak ada yang layak kualitasnya. Saya bertemu, saya sekarang ketua Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia. Sekretaris saya itu NU, Irjen Kementerian Agama. Wakil-wakil ketua itu direktur Kementerian Agama. Tapi karena saya ketua, nggak peduli saya. Saya saatnya menunjukkan wasbiyah punya kapabilitas dan kredibilitas. Tapi harus kita akui, ketika berdialog, saya bawa beberapa pengurus wasbiyah ke situ. Diam. Kalau di wasbiyah pukul beja. Sampai di luar. Ini ada Dr. Ben ini di DPD 2 periode. Boleh tanya beliau yang DPD atau orang wasbiyah yang di sana bunyi enggak? Tanya. Itulah kualitas kita. Jadi mohon maaf, saya ini orang kampung, rantau perapat ke Medan, dari Medan ke Jakarta, dan perjalanan itu lama, ada yang sulit, ada yang enak. Di Jakarta saya 17 tahun sebagai profesional. Saya sempat jadi kepala divisi di perusahaan. Saya bilang sama Adi dan Dedi dan Sekjen, kalau aku dulu jadi kepala divisi, udah banyak aku pecatin di ketua-ketua wilayah. Kalau bicara profesional, tapi kalau bicara ormas kita, mau tak mau, istilah pengajian elu-elu lah kita deh. Elu-elu lah kita deh. Kan itu pengajian. Kalau Bang Ridwan gitu kita doa lah deh supaya berubah mereka deh. Tapi aku pikir-pikir itu dulu betul. Kalau sekarang, kalau tak mau dia ngurus nggak usah. Namanya itu pengurus, bukan pemimpin. Makanya kita tukar pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang. Bukan pimpinan cabang, bukan pimpinan daerah. Makanya kenapa sekolah kita nggak jadi banyak berantem? Karena pimpinan semuanya. Nah kalau ngurus, kayak kita ini. Tadi saya tanya, mohon maaf bang terlambat sedikit kenapa? Udah 3 hari nggak kuat karena aku sekolah pagi. Jadi untuk mengayomi itu dari sempat beliau ngantar. Itulah resiko kami. Saya punya anak 4 bang Sepul. 3 sudah menikah, 1 sekarang kuliah di Solo umur 21. Nanti bulan 12, tanggal 12, bulan 12 dia ulang tahun. Apa dia bilang? Ma, saya pulang. Bapak di mana? Lagi ada acara ya? Dia tahu. Dia pantau di media sosial. Oh, bapak lagi ada acara ya? Itu saja anak kita yang dewasa. Kalau nggak kita telepon, marah juga dia. Apalagi beliau nih anak perempuan 3. 1 perempuan itu seberat 2 bukit Uhud tadi. 2 perempuan 2 bukit Uhud. 3 perempuan 3 bukit Uhud. Makanya banyak beliau bungku aja kan masih berat itu. Kalau saya anak perempuan 1 sebelum menikah agak berat, setelah menikah lempang. Jadi bapak-bapak 1 orang istri itu seberat 2 bukit Uhud. Jadi jangan coba-coba nambah. 4 bukit Uhud berat sekali tuh.
kecuali termasuk. Tapi ada juga yang jalannya begini sekarang Bang Saiful. Karena bukti buhutnya nggak ada lagi. Jadi kalau ada Pak Ketua di sini, nah ini boleh nih. Coba pulang juga kan. Bantu-bantu di sini. Ya senang-senang aja lah. Jadi kalau serius sekali ya. Ketua umum itu gak ada hebat-hebatnya, biasa-biasa aja. Udah tenang-tenang aja. Nggak usah kalian sambut-sambut pakai marhaban dalam arti pakai kalung bunga, nggak usah. Biasa-biasa aja. Tapi saya menghargai penghormatan. Terima kasih Ketua ya. Maksud saya jangan nanti ke depan itu harus begini nggak. Usah protokol. Saya ini berusukan orangnya kemarin ke batubara, kaget-kaget orang batubara. Saya bilang bukan selesai kisaran, telepon dari kita datang. Sudah kita lihat sekolah kita ya. Nah, ini senang sekali kita lihat. Dilaporkan mahasiswa senang saya dengar. Tapi kalau sempat Pak Darwin dari Bang, ini gak ada duit lagi nih Bang. Pulang kan? Aduh, mahasiswa kurang dan gue lama dia pulang lagi kita sama-sama dari depan. Itulah yang ingin kita ke depan. Ketika kita mengurus organisasi, kemudian hasil yang kita urus itu ada perkembangannya. Sudahlah kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan kita punya kerjaan. Saya jujur, ini 2 hari ini saya wajib hadir Dewan Pengawas Syariah Nasional. Yang buka kemarin Pak Ma'ruf Amin. Saya Dewan Pengawas Syariah. Dari situlah istilah deposit kita dapat. Apa saya bilang sama mantu saya? Tolong kau buat di laptop itu foto bapak. Hidupkan itu link Zoom itu. Jadi fotonya sama saya, laptop itu. Foto itu aja begitu. Istirahat sholat pun begitu aja dia. Sampai hari nanti itu. Karena kalau saya pakai sekarang nggak konsen saya. Saya bilang kamu rekam, apapun nanti saya pulang baru saya putar apa materinya. Konsekuensi sebuah urusan ini luar biasa. Enggak mudah semua surat itu, enggak mudah. Jadi apa yang disampaikan oleh Hadir Dadin itu betul. Udahlah berat kali kita urusan keluarga, urusan amanah umat, ditambah lagi pula urusan kepala sekolah yang berantem sama istri. Ini apa sama kita? Sampai ke pengadilan. Hampir ke pengadilan lagi. Sampai dia dulu. Tapi jujur saja itu masalah banyak Sumatera Utara memang. Jujur saja. Kami datang ke Cirebon. Oh penyambutannya kalah sadar wih, kalah. Itu pramuka Bang Saiful, berbaris kayak gue itu. Enggak Drambe, selawat. Ada timnya masing-masing. Drambe ada, pramuka ada, selawat dan puncak silat ada. Kalungan bunganya ada, bukan kalungan batik orang bu. Tapi saya bilang, saya terima kasih. Inilah bagian dari takriman wa ta'ziman. Saya kebayang ulama kita juga begini. Saya sebenarnya pakai sarung, ini kan nama khutbah tadi. Nah, jadi pakai sarung begini nih. Dari kemarin kita pakai sarung ya, karena beliau pakai sarung. Saya harus ikutin al-adah al-muhakkamah. Kalau wilayah pakai sarung, saya wajib pakai sarung. Wajib lah. Saya kemarin di sini disebut gubernur ya. Katanya pakai sarung. Tengok ketua umum dia pakai sarung, dia mak malu juga. Pak Gubernur tahu lah Pak Gubernur kemana dulu dia. Jadi pertama kita ingin menjangkau seluruh Indonesia. Apa yang tersirat di situ? Kalau bapak-bapak punya anak, punya keluarga, punya teman, punya relasi di wilayah-wilayah lain, kasih tahu ke mereka bahwa mereka itu harus membantu kita. Itu yang pertama yang saya minta. Kemarin saya kumpulin ya. Kita ketemu dengan Dewan Fatwa. Dewan Fatwa kan alumni Timur Tengah semua. Saya bilang, para masyaikh mohon bantu saya. Karena kejadian begini Bang Saiful. Saya punya besan orang Temanggung. Tadi. Nginaplah saya di rumah besan saya itu. Kemudian pas siang kita makan di luar, dia bilang begini, Pak Kiai, yang memiliki kiai saya. Kalau di Medan kan kiai itu sudah sepuh walid. Padahal kiai itu kan ustaz. Kiai, ya. Saya dulu alumni Mesir, namanya Kuku. Berapa tahun masuk Kuku di Mesir? Sampai selesai LC saya. Terus kata dia, saya satu kamar dengan seseorang yang dia ketua pelajar wasliyah di Mesir. Siapa namanya saya? Mukhyar Imran. Ada nomor teleponnya? Ada. Saya telepon dari itu. Setelah pulang dari Temanggung saya telepon. Saya bilang, sebelum kebiasaan saya, kalau tidak kenal-kenal amat, itu saya WA dulu. Izin, saya namanya Masyurul Khamis Al-Wasliyah di Jakarta.
boleh saya bertelepon? Begitu sampai dia baca langsung dia telepon, bang apa kabar bang? Bilang kau siapa? Aku bang berangkat ke Mesir. Itu tanda tangan abang sebagai sekretaris wilayah zaman Pak Usman Sarani. Coba deh. Akibat keturun kata orang kita. Jadi hari ini mana tahu kita punya sahabat, punya keluarga yang saya yakin orang Binjai ini pasti wasliah semua. Kalau keluar dah tahu lah wasliah. Tolong bantu kami pengurus besar, khususnya daerah Indonesia Timur, di Papua, di Papua Barat, di NTT, di Maluku, Jogja, Jawa Timur. Tolong bantu kita. Kalaupun di provinsi tidak di daerah-daerah, supaya kita semua bisa menjangkau seluruh Indonesia. Ini bukan tugas saya, itu tugas kita. Saya nggak malu menyampaikan ini supaya apa? Semangat membangunnya datang dari kita semua. Karena kalau ini sukses, bukan kesuksesan saya, tapi kesuksesan wasliah ke depan. Kami udah kepala 5, mau 60 umur kami ini. Jadi nggak ada lagi berminat apapun dari sisi jabatan politik, nggak ada. Yang punya prospek besar beliau. Saya bilang menjadi imam di tuan rumah sendiri. Bisa jadi gubernur beliau, bisa jadi tidak tergantung kita. Ya. Kita mau kerja nggak? Kalau bicara duit nggak ada duit dia. Kalaupun ada nggak cukup. Betul ini deh. Ada 50 miliar. Belum ada. Ya. Untuk gubernur Sumut itu minimal 100 miliar. Itu minimal. Malah sekarang barangkali udah nyampe 500 miliar. Kalau kalian punya uang 1T boleh bilang gubernur Sumut harus orang wasliah. Uang kita ada nggak? Ada uang kita, tapi dikepit sama Cina, boleh. Bisa jadi gubernur tentang investor Cina, tapi nanti kebijakannya nggak pihak kita mah, bilang sama dia. Jadi apa usahanya? Bentuk cabang, bentuk ranting, hidupkan majelis taklim, hidupkan rombongan masjid. Disitulah kita menunjukkan kita punya power. Itu yang ku minta sama Binjai. Andaikan pun Binjai memilih Tuan Dedi semua, berapa penduduk Binjai? Berapa persen dari penduduk Sumatera? Nah, dari situ ya. Penduduk Sumut 15 juta, setidaknya memilih hadis tadi 10 juta. Ini logika berpikirnya. Jadi kalau kita kompak di Sumut ini, udah kita daerah bentuk cabang bentuk ranting lakukan pembinaan. Setiap ranting pegang 1-2 masjid. Makanya saya punya kebijakan tahun ini Bang Saiful. Wasliah membangun masjid di daerah pedesaan dan nama masjid itu Masjid Al-Wasliah. Dan sudah saya buktikan, kita buktikan. Saya atau kita membangun masjid sudah 2 sekarang atas nama Wasliah. Sepeser nggak ada uang saya di situ, nggak ada orang uang Wasliah situ. Kalaupun uang saya keluar kena transport datang ke situ, kontrol bangunan, pulang ke situ, kamtip, itulah uang saya. Uang siapa itu? Uang orang. Saya semua saya kasihnya ATM, Ustaz ATM. Itu apa ini bangun masjid? Yang paling luar biasa itu. Dia nggak mau tahu di mana itu masjid, dia nggak mau meletakkan batu pertamanya, dia nggak mau tahu namanya apa. Dan sudah takdir itu. Dan nggak boleh diketahui orang itu nggak kenal siapa itu. Pengen kali orang ini ketemu sama dia nggak boleh pulang. Nanti kita minta proposal sama dia. Kemarin saya bilang ada rapat, beliau saya minta untuk menyelesaikan tanah kita di Serang, Banten. Kita alhamdulillah kemarin tanggal 28 meletakkan batu pertama pembangunan kampus di luar Sumatera Utara, Aceh dan Kalimantan. Kampus pertama di ibu kota, khususnya di Banten. Maka saya sebut nama itu proyek pengurus besar. Karena begini Bang, semuanya gitu ya. Ini sekolah tinggi ini 5 lantai pun dibangun Adida Darwin ini. UMN dibangun 10 lantai sama Hardi, Unilpa dibangun 10 lantai sama Dr. Jamil, Ulia bangun 10 lantai Sumatera Utara. Itu cerita lama bagi saya. Cerita lama. Nggak ada hebatnya pengurus besar itu. Karena mereka sudah hidup dengan potensi yang ada. Benar nggak? Tapi kalau kita bangun ada satu Bang Bayu nanti di Serang, Banten. Saya kemarin dapat juga wakaf 7.500 di Sukabumi. Banten sudah mulai meletakkan, melanjutkannya urusan pemailan kawan-kawan. Urusan lagi jadi tinggal lobby aja.
Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Nggak takut-takut juga saya. Apa yang terjadi kemarin begitu saya laporkan ke beliau, Pak, kita lagi bangun boarding school di Bogor, kita lagi bangun yang namanya kampus di Serang Banten. Terus Pak Kiai, saya mohon maaf, saya bilang, biasakan kesepakatan kita bangun masjid itu di kampung-kampung. Terus ikhlas nggak apa-apa kalau sekali ini saya minta masjid kita pindahkan di kampus. Berapa nilainya? Sekian. Dia udah jalan kan? Saya telepon sekjen. Gimana lapangan? Udah mulai bersih. Cepat selesaikan. Kenapa? Sudah ada yang mau bangun masjid. Alhamdulillah. Kenapa itu terjadi? Mohon maaf. Saya dan tidak jadi kemarin diskusi. Grafik sumut naik. Kepercayaan kepada wasliah sudah naik. Kenapa? Percaya umat kepada kita. Dan tolong, andaikan pun saya punya kekurangan, Adinda Dedi punya kekurangan, Adinda Amin punya kekurangan, tolong tutupin kekurangan. Tolong promosikan kelebihan-kelebihan kami supaya orang bangga dengan pemimpin wasliah. Ini kita dulu penyakit itu begitu, kelebihan orang jarang kita hargai, kekurangannya yang kita blow up. Sama dengan kepiting India, Bang Saiful. Jadi mereka dulu, kepiting India kalau dimasukkan ke baskom, ada kawan mau naik, tariknya ke bawah balik. Beda dengan kepiting Amerika, temannya mau naik didorong. Ada kepiting Amerika. Saya nggak tahu di Binjai banyak piaraan kepiting apa. Saya mohon maaf karena saya bicara sama keluarga sendiri, abang saya, adik saya, dan semua kita. Saya bicara belak-belakan apa adanya. Ini, kalau bicara sekolah tinggi, nanti saya dengan Darwin tinggal saya panggil aja ke Jakarta, jangan di sini. Jadi saya tidak akan bicara sekolah tinggi, karena ini tempat saja kita pakai kan, ya kan? Nah, kalau bicara sekolah tinggi nanti, ini urusannya MP, bukan urusan saya. Saya cuma tekeng-tekeng saja. Maka saya kemarin ada statement saya, banyak yang protes. Kenapa anak happy jadi bukan di direktor? Kenapa? Begitu begitu. Saya bilang sama benar-benar dengar, andaikan monyet saja melamar ke wasliah, kemudian kriterianya masuk sesuai dengan peraturan dan terpilih dia, saya akan tanda tangan itu monyet. Jadi sama saya gak ada kedekatan, Pak. Gak ada. Mau famili, mau abang, mau kakak, kalau gak ikut prosedur, insya Allah saya jamin tidak akan saya berpaling dengan regulasi yang ada. Ada kejadian ini, saya kira. Ada kejadian nih, off the record, dalam arti nggak saya sebut. Ada sesuatu yang mungkin melakukan tindakan. Mereka baca riwayat beliau ini. Kayaknya ada kaitan dengan ketum ini dulu. Ada kaitan dengan ketum ini. Gak ada yang berani ngomong. Mau sekjen, mau bendung, mau tim audit, gak ada yang berani ngomong. Begitu saya duduk, saya bilang, mana hasilnya ini? Udah, lakukan sesuai prosedur. Alhamdulillah. Kenapa sih? Kan ini temannya ketum. Ini kan orang dekat ketum. Kalau orang dekat saya bilang, ya kan segan kita nanti apa kata dia? Pekawan makan. Itu. Tapi kalau nggak ikut aturan organisasi, siapa lagi yang menegakkan itu? Setuju begitu kira-kira? Setuju ya? Jadi begitu Pak Darwin. Itu bukan nggak banyak ngelamar untuk jadi rektor di STT ini. Banyak Pak Darwin. Karena tahu mereka Pak Darwin sudah berakhir periode ini. Banyak. Oke, ada juga banyak nih. Aku di sini bang, aku di sini bang. Nah, ada yang saya jawab. Nah, mereka tidak saya jawab. Kenapa? Saya forward aja ke MP. Kalian forward aja bisa. Terakhir, saya ingin atau kita ingin bahwa wasliah ke depan ini dengan perkembangan yang sudah luar biasa ini. Kemarin kita melunching pramuka. Jadi pramuka itu kita sekarang launching Sako Pramuka. Sako itu Satuan Komunitas Pramuka. Ketuanya itu Komjen Polisi aktif, intelijen, orang BIN, orang Betawi asli. Saya tanya, kenapa Jenderal mau gabung? Aku ditelepon Pak Kiai mengeletar kakiku. Dibawa itu pelatih Pramuka Nasional dulu. Dibawa ke kantor wilayah. Ternyata ada satu orang Binjai, Kak Ratna namanya. Begitu dapat undangan, di mana tempatnya di wasliah?
Datang dia, ketum, saya ini orang Wasliah, saya kembali ke rumah saya sendiri. Ibu di mana? Saya di kebun lada dari DJ Mbak Ratna. Dia pelatih pramuka nasional. Jadi orang DJ ini hebat-hebat. Dan Ustaz Ridwan, orang DJ, jadi yang bukan di Ustaz itu, orang DJ. Hebat-hebat lah. Sama dengan Mbak Kemarin, hebat-hebat loh. Karena membuat orang itu hebat-hebat loh. Sampai ke Libya, ini cerita Libya ini lucu nih. Ke Libya, saya mau wakil Wasliah. Agil Sirat bilang begini, waktu itu Agil baru jadi ketua umum. Siapa utusan NU, berdirilah. Kita 40 orang. Saya NU ini jauh ini. Berdirilah Kiai Muhyiddin Junaidi yang sempat jadi waketum MUI. Siapa utusan Muhammadiyah? Ada 30 orang lebih. Saya berdiri Bukti Alawiyah almarhum. Siapa dari Asyafi'iyah adalah berdiri sekitar 7-8 orang. Sekarang giliran Mas Surir dari Wasliah. Apalah yang kutanya. Kita tengok jumlah nggak banyak yang tinggal. Kalau kutanya siapa yang dari Wasliah, aku tak yakin ada. Mana kita kan? Hanya kutanya siapa yang dari Medan, berdirilah 4 orang. Saya bilang Kiai ini pasti Wasliah. Bilang. Saya malah tanya dari mana? Batubara. Rupanya ponakan dari Ustaz Jalal Abdul Muttalib. Jadi Batubara itu hebat, samping dia Batubara juga. Jadi kita insya Allah yang pertama itu pramuka. Jadi nanti di semua sudah ada saku pramuka. Ini akan menjadi kekuatan kita. Soal namanya apa? Nanti kita minta Dewan Fatwa mencari rumuskan nama kemarin. Kita kasih tugas. Apa nama pramuka itu? Apa Hizbullah? Apa Pandu? Terus nama mereka itu. Samina Waltokna aja gitu. Kemudian kita juga kemarin melakukan kerjasama dengan Al-Azhar dalam rangka yang disebut dengan pencak silat. Jadi Muhammadiyah punya kapak suci, NU pengasalah itu apa? Pokoknya adalah. Nah, Wasliah kita kerjasama dengan Al-Azhar University kaitan dengan pencak silat. Jadi semua kita nanti belajarlah. Jadi Pak Darwin di sini kita buat latihan pencak silat. Karena kita ini kalau silat lidah udah pintar, pencak silat belum. Kemudian satu yang perlu saya minta kepada Pak Aminuddin adalah masalah aset kita. Ya, DJ kan tidak terlalu luas jangkauannya. Tetapi aset kita di sini banyak. Tolong kita kembalikan itu menjadi milik Al-Jamiatul Wasliah. Teknisnya bagaimana ini Pak Amin ada di sini. Kemarin kita dari Batubara, percontohan kita Batubara itu ada 72 aset. Dari 72 itu baru 32 yang clear milik Wasliah. Baru clear saja. Tapi belum dinotariskan. Jadi dari 72 itu masih ada 40 lagi yang hitam putih merek Wasliah. Tanah diakui bukan wakaf tapi warisan. Nah, macam-macam tuh. Maka kemarin dengan Dewan Fatwa saya minta Dewan Fatwa tolong keluarkan fatwa soal tanah wakaf Wasliah. Bagaimana hukumnya yang berwakaf, bagaimana hukumnya orang yang menerima wakaf, bagaimana hukumnya orang yang menyelewengkan wakaf. Fatwakan itu. Nanti kita sosialisasi 3-4 bulan. Kita sampaikan. Kalau berubah, alhamdulillah. Kalau tidak berubah, dua pilihan. Caranya cara pengadilan atau caranya berdoa kepada Allah. Udah selesai. Gak pening-pening kita ngurus. Saya bilang Ustaz Dedi, kalau kita sekarang 600 sekolah kita, tapi yang manut patuh itu hanya 200. Yang 200 tidak mau buang itu yang namanya merek Wasliah. Nanti di akhirat kita ketemu. Capek gitu. Kemana-mana bawa proposal Wasliah. Kita udah bagus menata ini. Dia korupsi bang, dia mengambil dana bos, yang rusak Wasliah secara umum. Ngapain kita pelihara yang begitu? Tapi untuk tahap pertama kita ajar, kita sosialisasikan. Maka fatwa diperlukan, badan aset diperlukan. Saya pikir lebih bagus kita memulai ulang kembali daripada ini menjadi penyakit virus ke depan. Maka sekarang banyak yang mengurus perpanjangan perpanjangan izin ya. Minta ke kita perpanjang, kita bilang nggak boleh sebelum dikasih ke kita surat-suratnya. Jadi yang namanya diizin tolong dibantu sehingga
Dan saya pikir di samping pembentukan cabang pula orang beliau kan